Selanjutnya kami mintakan pada Guru Haji Muhammad Fauzan untuk membacakan manaqib datu kita Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Terserah sidinanya anak pakai sahna apa pulang tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-karamah wa ja'ala istiqamah lil awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, a'adda al-jannati lil atqiya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul asfiya wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi an-nujaba'il asya amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda dzikril awliya tanzilur rahmah aw kama qala. Wa qala Sufyan bin Uyainah inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Sebelum ulun membacakan manaqib datu kita Datuk Kelambayan yang kita hauli hal ini, yaitu haul yang ke-216. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan iman, Islam serta sehat, sehingga kita dapat berhadir di majelis yang mulia ini, di majelis yang mubarakah ini, dengan niat dan tujuan yang sama, yakni untuk menghadiri seorang ulama yang sangat masyhur di masanya sampai sekarang, yaitu datu kita Datuk Kelambayan dan guru kita semua Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Kashful Anwar. Mudah-mudahan tempat ini yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari beliau, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah kita bersama beliau di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir ini tentu saja adalah orang yang cinta kepada beliau, orang yang cinta kepada aulia. Insyaallah di padang mahsyar kita akan mendapat syafaat beliau. Hadis Rasulullah SAW mengatakan yang berbunyi, idza jama'al 'alim wal 'abid 'ala sirat. Apabila orang ahli ibadah dan orang alim sudah berada di siratul mustaqim, faqila lil 'abid, lalu malaikat mengatakan kepada orang ahli ibadah, udkhulul jannah wa tan'am fiha, silakan kamu masuk surga dan nikmati sesuatu fasilitas yang ada dalam surga. Itu orang ahli ibadah, orang yang suka membaca sholawat, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka menebarkan kebaikan, bersedekah dan sebagainya, dia masuk surga duluan. Namun faqila lil alim, lalu malaikat mengatakan kepada orang alim, begitu orang alim mau menyeberang siratul mustaqim, halo ya bahapal Allahnya. Kata malaikat, begitu orang alim mau menyeberang, kata orang alim, kif, jangan menyeberang dulu, kahina-kahina hanya dulu, hatta tashba'a man ahbabta, bantu, tolong orang yang kau cintai. Insyaallah datu kita Datuk Kelambayan, Guru Kashful Anwar, beliau tidak mau masuk surga sendiri kecuali dengan orang-orang cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita akan digiring beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Ulun kada sejaman lawan sidin, ulun kada pernah keburu lawan sidin. Ini pernah ditanyakan oleh sahabatnya Rasulullah SAW. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim? Wahai Rasulullah, bagaimana kau mengatakan seorang laki-laki yang cinta kepada suatu kaum solihin misalnya, namun dia tidak pernah berjumpa kepada mereka karena dia tidak sejaman, tidak pernah mengaji kepada beliau, namun hatinya cinta seperti kita tidak sejaman dengan Datuk Kelambayan, kita tidak sejaman dengan Guru Kashful Anwar, tapi kita cinta kepada beliau. Buktinya pada hari ini di Amuntai, kemarin kampungnya Alat Kota Laden, Masya Allah ya.
Kota Raja pada hari ini di Amuntai mencintai beliau, buktinya mengadakan haul beliau. Masya Allah. Bagaimana wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman hab'au kama qala. Seseorang itu akan dikumpulkan kepada orang yang dia cintai. Walaupun amal kita tidak seperti beliau, modal kita hanya cinta, hanya cinta. Malah kita bertahan hanya satu cinta. Punya rumah ini, bertahan satu cinta, bertahan cinta. Nah, tentu saja kalau kita cinta kepada ulama, cinta kepada ulama bayan, cinta kepada Guru Kasbul Anwar, tadi sudah didengarkan sekelumit, senudzah sedikit apa-apa nasihat sidin. Tentu saja beliau menurut kemuliaan jangan dilihati nihayanya, lihati bidayahnya. Mengapa beliau mendapat karamah kemuliaan dari Allah? Tidak lain tidak bukan karena beliau menjunjung perintah Allah, karena beliau melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Imam Ghazali, keperluan kewajiban adalah modal. Adapun nang sunnatnya itu adalah robih, keuntungan buat kita. Sebesar apa kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, seperti kita bersalaman, seperti kita bersedekah, seperti kita senyum kepada orang lain, al-basyasah sunnah, ya senyum itu adalah sunnah, dan yang lain-lainnya, mengerjakan sembahyang sunnah dan sebagainya, itu adalah ujungan kita. Jadi sebesar apa kita mengerjakan yang sunnah, maka sebesar itu juga kita akan mendapat keuntungan, kata Imam Ghazali. Adapun para aulia tadi, seperti Guru Kasbul Anwar, datu kita kelambayan, nang sunnahnya kada ketulungan, ulun bertakon ulun bian. Datu kalampean atau Guru Kasbul sembahyang Isya 4 rakaat kah 6 rakaat kah? Tentu 4 rakaat juga sama jalan kita. Cobaan 6 amun basilah, nah hukumnya batal amun basilah ya kada. Tapi nang sunnatnya ini sidin nang sangat banyak. Tahajudnya, sembahyang qobliyah, jubadiyahnya, sholawatnya dan sebagainya. Hadis Nabi mengatakan orang yang banyak mengerjakan nang sunat, ujar Abah Guru, muhibbin indallah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sesudah mengerjakan yang wajib. Orang yang mengerjakan kewajiban muqarrabin indallah, dekat sama Allah. Tapi orang yang mengerjakan mengerjakan yang sunat, tentu saja sudah yang wajib, di samping muqarrabin muhibbin indallah, dekat sama Allah dan disayang oleh Allah. Para aulia disayang oleh Allah, maka setiap apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dengarnya, itu adalah minallah subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita mendapatkan berkah. Jadi kerjakan kewajiban dan jauhi yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Kamis jam 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiyah, dari seorang ayah yang salih yang bernama Abdullah dan ibunya yang salihah yang bernama Siti Aminah di desa Lokobang. Kalau kita ambil di sini, kenapa jadi melahirkan anak yang solih, yang sangat luar biasa? Karena orang tuanya solih solihah. Maka apabila kita menjadi orang yang solih, tentu saja tidak bisa kita menjadi orang solih tanpa dengan ilmu pengetahuan. Iya, kita disuruh banyak mengaji supaya kita tuh menjadi orang yang solih menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang solih menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita jadi orang solih, suka mengerjakan kebaikan, anak-anak kita akan dijaga daripada sesuatu yang tidak baik. Yuhbadul aulad wa auladul aulad bi taatil ajdad. Anak dan keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab datunya dekat kepada Allah, dengan sebab datunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitanya dulu, kita jadi orang tua, mungkin jadi kakek dan sebagainya, marilah kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Kita sudah punya guru, yaitu Katurun Datuk Kelampayan Abah Guru Sekompul Sidin sudah memberikan wirid lawan kita dalam kitab Imdad. Dan sudah kita ijazah lawan sidin, masya Allah, amalkan zikir la ilaha illallah 11 kali. Oh pernah barang itu jar. Ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah
Ya Rasulullah, man as'adun nas bisafati yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung manusia pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, as'adun nas bisafati yaumal qiyamah. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Mohon maaf, apa orang yang banyak hartanya? Enggak. Apa keturunannya baik? Enggak. Apa rupanya baik kayak artis? Enggak. Tapi orang yang beruntung mendapat syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah. Orang yang mengata zikir la ilaha illallah, tapi dia mengata zikir la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang timbul daripada hatinya, tulus daripada lubuk hatinya yang paling dalam, bukan karena terpaksa, bukan karena duit, bukan karena perempuan, bukan karena sesuatu yang lain, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bakal mendapat syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mati dalam berzikir la ilaha illallah, maka masuk surga. Ujar dalam kitab bi ghairi hisab, tanpa hisab, langsung mendapat dengan bidadari nang behenol itu, masya Allah. Jangan pun bidadari di sini kan banyak ya lah, nah bidadari dari kandangan, masya Allah, apa dari Amuntai maksudnya ya kan. Nah, mudahan kita masuk surga ya kan. Nah. Beliau merupakan anak yang baik atau yang solih dengan budi pekerti yang luhur dan menunjukkan tanda kecerdasan yang tinggi. Karena itu ketika sultan berkunjung ke Lokobang dan mengetahui kebaikannya, langsung sultan tertarik lalu menjadikan sebagai anak angkat dan sangat menyayanginya. Wujud rasa sayang sultan ini adalah diberangkatkannya beliau dengan biaya kerajaan ke tanah suci Makkah pada usia sekitar 30 tahun untuk memperluas ilmu. Sebelum berangkat beliau terlebih dahulu dinikahkan oleh sultan dengan seorang perempuan yang solihah, warga istana bernama Tuan Bajut. Umur 35 tahun paharatan yang ini ya kada. Hanyar kawin pulang, maka di Makkah berapa bulan? Kada 35 tahun. Kita dikawinkan oleh mama Solah sama Tabura 2 hari kan boleh. Kenapa ya? Kalau tahan iman tahan aja, imin nggak tahan. Bergerak kemana kan? Artinya kan apa? Jadi alim mana sih Din? Oh, mengajinya luar biasa juga. Sampai-sampai kadang mengingat lagi lawan bini, mbah mengaji 35 tahun. Mun kita harus WA aja ya kan? Nah, yang. Nah, orang ini ya kan? Bilang HP juga biar. Jadi jangan pernah apalagi mencari jodoh di WA, jangan. Dari mana datangnya cinta? Dari WA terus ke Facebook. Dari mana datangnya kecewa? Iya kan, di datang mau hanya berbeda. Nah ini jangan. Jadi jangan mencari jodoh di WA apalagi di Facebook ya kan. Nah orang tua ya, jadi kita minta artinya agar orang tua yang mencarikan. Tadi Guru Kasbul dikawinkan oleh orang tuanya. Nah itu yang kita ambil contoh ya ada. Nasirin mengaji 35 tahun, masya Allah, dengan Tuan Bajut. Tuan Bajut ini melahirkan anak namanya Syarifah. Syarifah ini kawin dengan Utsman, orang kampung Melayu, melahirkan Qadi Muhammad Qadi As'ad namanya, seorang al-alim alama Qadi As'ad. Nah, Qadi As'ad ini melahirkan nang Abu Tolha, Qadi Abu Tolha, dan kedua Abu Hamid. Tuh, ujung beneran. Ketiga adalah itu namanya Datuk Ahmad Balimau. Yang keempat Qadi Muhammad Arsad. Yang kelima adalah Datuk Sa'duddin atau Muhammad Thayyib. Datang Datuk Kalampain membawa Syekh Abdul Wahab Bugis, kawan Sidin, serantang seruntung di Makkah. Karena dikawinkan John ini kawin John apa? Dengan ilmu palak beliau, tadhulu Sidin mengawinkan maka pisah. Dan kawin dengan Abdul Bugis melahirkan Datu Fatimah diantaranya. Nah, Datu Fatimah dan seterusnya. Ini Datu Fatimah kalau yang mengarang Porokunan kah? Nah, Porokun Jamaluddin ujar Abah Gurun itu nang menyusunnya adalah Datu Fatimah. Karena Sidin nang belajar lawan paman Mufti Jamaluddin, maka benisbah pada Porokunan Jamaluddin.
Beliau bermukim di tanah suci sekitar 35 tahun. Selama 30 tahun di kota selama 30 tahun di kota Makkahul Mukarramah dan 5 tahun di kota Madinatul Munawwarah. Jadi 35 pak Sidin bawa dari kota nang sangat mulia ke Indonesia. Nah, menguasai Sidin kenapa? Karena Sidin bersungguh-sungguh belajarnya. Artinya kita pun kalau bersungguh-sungguh insya Allah akan dapat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang yang salih salihah yang bisa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Guru-guru ternama beliau selama di tanah suci di antara lain Asy-Syaikh Athaillah Ibni Ahmad Al-Misri, Asy-Syaikh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Rais, Asy-Syaikh Muhammad Al-Jauhari, Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Birdad, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Beliau seorang ahli tasawuf di kota Madinah. Selama berada di kota Makkah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, dan 1 orang berasal dari Patani, Thailand. Kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal. Jadi kalau kita jadi orang alim itu cinta dulu. Hadis Najadah, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kamu orang alim, namun kadang awak jadilah orang nang penuntut ilmu. Mengkadang awak jadilah pendengar. Pendengar itu kada berkitab. Kalau nya muta'alim tadi, alimah, muta'aliman intinya berkitab. Sami'an, ada juga sami'an, mendengar itu kada berkitaban. Mengkadang awak juga mendengar karena kesibukan. Au muhibban, jadilah orang yang cinta kepada orang alim, cinta kepada orang tua ilmu, cinta kepada orang yang mendengar ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi kamu nang kalimah, padahal engkau akan binasa. Kalau kita perhatikan ini hadis Rasulullah luar biasa. Kalau pengen dapat ilmu, muhibban dulu, cinta dengan ilmu. Karena cinta dengan ilmu, lalu aja samian, lalu aja mendengarkan orang bilang ilmu nih cuman kada kitab, lalu ngalih nungkar kitab, lalu muta'alim nanya. Katukan muta'alim aliman, jadilah dia orang alim. Nah, jadi modalnya hanya cinta. Mudah kita cinta dengan ilmu yang diutus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kecerdasan dan kecakapan beliau dalam menyelesaikan berbagai masalah, ditambah pula sifat-sifat terpuji yang dimiliki sejak kecil, maka ia mendapat kepercayaan dari guru-gurunya yang mengajar untuk memberikan pelajaran dan fatwa-fatwa di Masjidil Haram. Maka termasuklah beliau salah seorang dari Jawa yang mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan seorang syekh. Jadi Sidin termasuk orang Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram ketika itu karena beliau mampu dengan ilmu agama. Jadi tanamkanlah hati kita, anak-anak kita agar cinta dengan ilmu. Jauhi dulu ya kah nang maksiat-maksiat seperti pacaran itu, jangan. Jauhi dulu, itu adalah penghalang bagi orang menuntut ilmu. Karena zaman sekarang ini penuh cinta, jangan sekarang ini penuh dengan settingan. Belum kenal sudah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie pun dapat diedit dulu. Jadi jangan mudah tertipu, baik ajak menuntut ilmu. Nah ini mudah-mudahan kita ya kah. Sementara itu masih sempat Syekh Muhammad Arsad berkunjung di beberapa desa untuk bersembahyang Jumat sambil berta'aruf dengan masyarakat Islam di desa itu. Di samping itu pula beberapa buah masjid yang dibetulkan arah kiblatnya antara lain Masjid Jambatan 5. Itulah sebabnya di mihrab Masjid Jambatan 5 terdapat sebuah tulisan berbahasa Arab yang berbunyi arah kiblat masjid ini dipalingkan ke kanan sebanyak 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Mei 1772 Miladiyah. Tatkala ditanyakan apakah arah kiblat tersebut salah jihadnya, maka dengan tegas ditunjukkannya dengan tangan arah kiblat yang sebenarnya, dan kepada yang hadir saat itu dipersilakan melihat dari celah-celah lubang tangan baju jubah beliau. Ketika itu dilihat dari celah-celah lubang tangan baju jubah beliau telah nampak jelas kelihatan Baitullah. Ini karamahnya Datuk kita, Datuk Kelabayan. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari tiba di Martapura pada bulan Ramadan
1182 Hijriah bertepatan bulan Desember 1772 Miladiah. Kala itu kerajaan Banjar dipimpin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Sesampainya di Martapura, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung menyusun langkah-langkah dakwahnya. Tatkala Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah menikah dengan Ratu Aminah binti Pangeran Toha bin Sultan Tahmidillah, maka oleh Baginda Sultan Tahmidillah beliau dihadiahi sebidang tanah untuk perkampungan semua istri dan anak cucu beliau. Di tempat itulah beliau membuat sebuah komplek perumahan, yaitu bangunan rumah pertama dimulai dari sebelah timur istrinya yang bernama Marfidah. Rumah kedua istrinya yang bernama keturunan Cina, yaitu Tuan Guat. Ini Tuan Guat adalah melahirkan ada beberapa anak. Pertama adalah Asia, itu Asia ini melahirkan Qadi Mahmud. Nah, dan ini melahirkan, kalau kawin di rantau, ini istri kedua menentukan Salman Al-Farisi dari Gadung. Dan ada lagi Khalifah Hasanuddin, ini melahirkan diantaranya Mufti Khalid, ini keturunan Abah Guru. Melahirkan Mufti Solih, melahirkan adalah Guru Anang Sarani dan sebagainya. Dan ada lagi melahirkan Mufti Jamaluddin nang di Bakumpai. Nah, itu Siden ada punya beberapa istri, di antaranya melahirkan Syekh Abdul Somad Bakumpai. Ada lagi istri yang lain melahirkan adalah Qadi Muhammad Amin, dan melahirkan ke bawahnya adalah Ali Junaid Bro. Nah, jadi banyak. Kenapa zuriat-zuriat itu jadi orang alim? Karena ittiba dengan datunya, karena mengikut perjalanan datunya. Dan menjadi orang alim karena doa orang tuanya. Doa ul walid li waladika doain nabi di ummati. Jadi kita sering-seringlah mendoakan anak-anak cucu kita agar menjadi orang yang soleh. Karena doa kita adalah mujarrab. Orang tua itu kita adalah wali yang tanpa nama, yang mastur buat anaknya. Bahkan kata Rasulullah, pernah ditanya oleh sahabat, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sembahyang di awal waktu. Limbah tua itu, wahai Rasulullah, apalagi wahai Rasulullah, hendaklah kamu berbakti kepada nyokap dan bokapmu, kedua orang tuamu. Itulah pintu keberkahan kita. Tanpa orang tua kita tidak akan mendapatkan barokah apapun. Jadi marilah mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Allahumma ja'alna minal bari nabi walidain minal bari nabi masyayikhina. Mudah kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru-guru kita. Tentu saja bisa menyenangkan hati beliau, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuhan ridho, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita minta, insyaallah akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat ini hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada malam Selasa antara maghrib isya beliau telah meninggal dunia. Pada Sidin meninggal dunia pada malam Selasa antara maghrib dan isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah berbetulan dengan 13 Oktober 1812 Miladiah. Rohnya yang suci kembali ke rahmatullah menemui yang sang pencipta, sedangkan jasadnya terwujud dalam pangkuan istrinya Ratu Aminah dan Tuan Guat di kampung dalam batal dalam usia 105 tahun perhitungan tahun Hijriah atau 102 tahun perhitungan tahun Miladiah, dan dimakamkan di Kalampayan, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas keberkahan dan ridhonya, dan semoga menolak kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sakit di antara kita dihilangkan semua penyakitnya, diangkat semua penyakitnya, dan diluaskan rezekinya yang halal sehingga dapat kaki kita melangkahkan ke Makkahul Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dikabulkannya semua hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan di akhir kalam kita
husnul khatimah, mengada zikir la ilaha illallah dan masuk surga bersama Rasulullah, bersama para aulia. Amin ya rabbal rabbi. Fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.